Selamat pagi Bu. Kami dari mahasiswa STLK Binaguna ingin observasi lah ke sekolah orang Ibu gitu. Jadi apa mata kuliahnya mata kuliah penjelasan adaptif gitu. Ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin kami tanyakan lah ke orang Ibu tentang ABK gitu, anak berkebutuhan khusus. Pertama, perkenalkan nama saya Reza Surbakti. Saya tinggal di Medan. Dan perkenalkan Bu, nama saya Cindy Aulia, saya tinggal di daerah Saintis, ya. Percut. Perkenalkan Bu, nama saya Triantono, alamat tinggal saya di Jalan Batampis. Saya Jonan Garcia Bu, tinggalnya di Panci. Saya Muhammad Rasid, tinggalnya di Setiabudi. Jadi itulah perkenalan dari kami ya Bu. Jadi pertama itu ada beberapa pertanyaan nanti kami sampaikan ke Ibu. Yang pertama itu ada beberapa kelas lah di sekolah kita ini Bu. Yang tepatnya yang Ibu ajarkan sekarang, yang aktif sekarang gitu. Kalau ruang kelas lah berarti ya, Iya. gurunya ya. Kita ada 8 di sini dengan berbagai macam jenis anak. Dalam satu kelas itu belum tentu semua di situ anak tunarungu gitu, belum tentu. Ada juga mungkin satu dicampur dengan autis gitu. Tergantung lah ya gitu, tergantung anaknya sudah lebih tenang bisa digabung nggak sama anak yang udah tenang gitu. Jadi memang kemampuan anak sih, kita berdasarkan kemampuan dari si anak gitu. Ketika saya kebetulan anak-anak yang sudah lebih besar dan sudah lebih tenang, biasanya sudah bisa menguasai dirinya gitu, nggak terlalu lasak aja gitu. Nggak terlalu hiper lah. Jadi kita ada 8 bermacam-macam jenis-jenis anak-anaknya yang ada di situ. Kalau di kelas saya seperti tadi dia bisa disuruh. Abang itu udah 3 tahun lah di sini. Temannya ada yang satu tadi nangis cewek, satu lagi lompat-lompat. Jadi saya amankan dulu itu supaya mereka bisa ya kondisi belajar sebentar, misalnya tinggal dulu ya nak gitu. Kalau di kelas yang lain ada yang seperti miss sebelah ini yang anak Down syndrome. Yang lainnya campur lah seperti Miss Vina bilang ada berbagai tipe anak. Itu ada 8 kelas tapi ada 5 ruangan. Karena seperti ini kan bisa 2, satu ruangan tapi 2 kelas gitu. Dikondisikan gitu loh Bu. Kedua itu ada beberapa jenis disabilitas lah Bu yang sekarang aktif gitu. Yang tadi udah dijelaskan ada 5 kita kategorikan kayak satu autis lah, autis anak-anak autis yang notabene ada yang benar-benar masih hiper di kelasnya ABK 5 itu ada Miss Magda, ada juga yang udah seperti tadi itu yang itu autis juga tapi karena dia sudah lama di treatment, sudah lama ditangani jadi nggak kelihatan. Nah, dia 22 tahun loh. Oh, Tadi. Iya. Nah, bukan 19, 22 tahun. Sebaya kami juga berarti ya. Iya. betul. Lebih tua lagi. Jadi ada autis itu ya. Baru yang kedua itu Down syndrome. Mungkin itu udah pada tahu ya, muka sama muka 1000 wajah istilahnya dulu kebanyakan orang. Baru ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, itu boleh di Google apa panjangannya. Pokoknya ADHD. Jadi gangguan pada pemusatan pembelajaran. Terlambat gitu. Ada. Dia ngerti tapi sebentar ini entar lagi ke sana, entar lagi ke sini gitu. Dia Beda pemikiran. Fokusnya iya, apa ya? fokusnya cepat beralih. Attention deficit. Jadi perhatiannya berkurang, hyperactive disorder, ada gangguan dan hiper. Nah, gitu. ADHD. Terus yang berikutnya RM, retarded mental, keterbelakangan mental atau ya memang terlambat lah dari apanya ya perkembangan otaknya. IQ-nya di bawah gitu loh. Ah iya, kalau bisa dibilang IQ-nya di bawah, gimana di bawah ya? Pasti udah di bawah. Tapi ada yang gifted, yang pinter, tapi ya dia pinternya di salah satu kayak seni, ada yang pinter di ini gitu kan. Nah, itu Narungu satu lagi. Nah,
contoh lah Bu, si anak ini kan dari beberapa jenis ini tantrum lah dia. Gimana lah orang ibu dalam mengatasi. Iya. mengatasinya. Itu tadi udah mau tantrum, makanya saya nggak bisa tinggal. Oh. Dan tadi dia udah gini-gini, sempat dia tantrum, satu kelas sebelah akan terganggu. Yang kedua, fokus belajar akan berkurang ke dia dulu kan, supaya redam dulu. Anak yang lain akan terabaikan gitu. Jadi mau nggak mau, kalau yang tadi sebentar mau ibaratnya udah mau ke arah tantrumnya, ya saya handle dulu lah situ. Tapi kalau dia dulu pernah sampai tantrum, nah kalau bisa ya kita usihkan dari keramaian, dari banyak orang gitu. Bahkan kalau dia tantrumnya sampai melukai, sampai dia tendang, lempar baru gigit, diasingkan lah, atau dikurung, dalam artian dikurung di ruangan yang aman khusus dan gurunya ada gitu. Bukan aku kurung terus biarin, pokoknya dikurung, enggak ya, itu orang tua kita ya zaman dulu. Enggak tahu ya keluar orang tua kalian. Nah, ini jadi ibaratnya diungsikan ke tempat yang lebih aman lah. Kalau di posisi saya, nah ada anak yang kemarin 2 orang nih, karena dua-duanya hiper, satu nangis tuh jadi-jadinya, ya nggak bisa di ruangan itu, akan kena ke yang lain. Kita bawa ke lapangan, masih ibaratnya dia masih marah, masih kesel, masih apa ya, dipeluk lah, kalau dipeluk disayang, dibujuk gitu, masih nangis juga. Itu ada setengah jam loh, sampai dia nangis ya, dan sangat mengganggu yang lain. Kami aja pintu aja kedengaran, konon lagi yang sebelahnya kan gitu. Jadi ditaruh, diajak ke parkiran, ditenangin, diapain, pokoknya diungsikan lah dari tempatnya. Kita harus benar-benar sabar lah kita ya kan Bu, menghadapi anak-anak. Harus punya tangki sabar yang melimpah. Nah itu kalau tantrum yang seperti itu. Kalau tantrum yang lain seperti kayak murid saya sampai ini mukul lemari, tendang lemari, sampai ada yang lemari rusak gara-gara ditendangnya, ditarikan, ini kesel, ditarikan sampai lepas pintunya. Ya mau nggak mau kita arahkan supaya jangan sampai dia cedera, pastikan dia tidak cedera. Yang kedua, ya gurunya kalau bisa gantian, jangan guru yang bersangkutan. Kalau bisa jangan, gurunya juga bisa marah kan, ini dikasih tenang nggak tenang juga bisa terpancing. Jadi bantulah guru yang lain, kan kita kan saling melengkapi, saling membantu. Jadi kadang-kadang dengan saya nggak mempan, ada nama anaknya misalnya T lah kita bilang kan, si perempuan ini ngamuk, saya udah nggak tahan, udah mau gerem dengan marah, gantian Miss Dina yang ngapain gitu. Nanti bisa-bisa gurunya bisa lalu tangan saking nggak bisa dibilangin saya, karena saya pernah digigit. Jadi agak trauma gitu ya Bu. Ya Bisa. jangan ada kedua kali lah, Bisa karena aja. gigitannya bisa sampai 2 minggu. Nah, Itu kalau menanganinya kita alihkan dulu, atau kalau kayak tadi kan saya udah coba kasih materi atau apa yang dia buat, teralih dulu ke tempat yang lain. Atau kasih materi yang lebih mudah dulu, jangan kasih yang kalau udah kasih susah udah ditinggalin, disusahin pula lagi kan, ya udah dikasih yang murah aja. Salina, kita kurangi beban tugas yang harus dia kerjakan gitu. biasanya kalau kita tantrum itu kan kita udah lama sama dia, kita kenali gitu. Misalnya apa gejalanya kira-kira kalau itu membuat dia tantrum. Misalnya nih kalau anak aku bisa tantrum ketika aku kasih tugas dia nggak suka gitu ya, itu akan bisa membuat dia marah gitu. Misalnya nih dia nggak suka, misalnya kayak perkalian gitu, kita belajar ini tidak suka, kalau aku udah tahu dia langsung bilangnya tidak suka gitu, langsung aku bilang oke yang mana ya, kita pilih apa, mau ini atau ini. Jadi sangat kita minimal jangan sampai dia ngamuk gitu kan. Nah nanti pada dia tenang, setelah itu kita bisa belajar ini ya gitu. Jadi dibawa ke ini yang dia gitu, karena kalau udah tantrum nanti kan panjang ceritanya nih, setengah jam kita nggak akan belajar gitu. Jadi itu salah satu metode membuat dia tidak sampai marah gitu. Harus satu ada mendengar suara, dia nggak suka ada suara-suara aneh gitu. Ini jadi kalau anak yang mau lewat yang suaranya aneh ini, aku akan cepat-cepat lari, cepat-cepat, jangan sampai dia dengar suara itu nanti dia gitu ya. Jadi gitu, jadi guru-gurunya itu apa gitu, ini penyebabnya apa gini anak. Intinya gurunya juga harus apa ya, inisiatif juga. Nah
kalau di sekolah ini ada namanya devotion atau kebaktian. Jadi sebelum belajar kita ada ibadah, nyanyi, doa. Nah, ada anak yang tiba-tiba gitu kan. Yang satu ini nggak tahan, telinganya ditutup. Nah, kita tahu dia akan bermasalah dengan suara yang seperti itu. Oke, 1 kali 2 kali masih bisa ditoleransi kan. Kalau kita juga ada yang nggak enak kan bisa kita apa ya. Tapi kalau udah ketiga kali kita bawa dia keluar, atau anak yang suara itu ingin dikeluarkan. Nah, yang mana lah? Nah, kalau yang sana dia karena dia nggak suka dengan ini, ya udah mungkin dia lebih tenang di sini sih, ya udah. Kalau ini yang dia merasa aku lebih suka di sini, ya yang itu dikeluarkan, ganti anak yang mana lah. Jadi kita gurunya harus inisiatif, mana terus cepet reaktif gitu lah. Bisa nggak tahu yang mana yang Banyak penyebab tantrum. Hal yang tidak teratur pun bisa tantrum gitu. Misalnya nih baju kita terbuka, ini bisa tantrum dia. Kita nggak tahu dia baju kita terbuka jadi ngamuk dia. Gitu nggak bisa ngeliat baju ya. Itu anak Iya. kecil ini. Oh, yang Karena aku kayak tadi gitu. Lepas kancing satu juga nggak Ini bisa. lepas Kan kancing kita nggak bilang. sengaja langsung dikancing dia dan bisa ngamuk gitu. Jadi saya bilang ini saya pakai bros, terus mau ke mana? Jadi ini lepas kancing kan, yang satu baju saya kemarin mana lagi carinya lah semua Boleh apa? ada kancing yang lepas. Kok lepas gitu, kancing lah, jahit lah gitu. Jadi terakhir saya daripada stres saya pusing. Kalau ada jahit saya jahit, kalau enggak ya saya ganti baju. Ganti baju harus. Kalau enggak jadi panjang mana. Ini kan dipaksa untuk ya nggak pas ini gitu, nggak pas gitu. Itu sih kasihan mereka nggak bisa ngomong. Ya, si yang murid ini satu nggak bisa ngomong, hanya bisa bla gitu kan, cuma gitu. Ini nggak pas, ganti kancing gitu. Nah kalau kita nggak jeli itu aja kerjaan nanti sampai selesai sih itu aja. Teh baru nulis, tadi ingat lagi itu. Ingat Perhatikan dirinya juga, jangan karena kita dia tantrum. Meja-meja kita juga harus satu warnanya. Dia mengganggu dia kalau warnanya berubah-ubah. Kalau tadinya udah merah ya merah aja di situ, jangan lagi ubah gitu. Dan sangat mengganggu sekali. Jadi kita guru pun nggak boleh kayak sembarangan kayak gitu, harus dikenalin anaknya. Karena warna pun sangat mengganggu juga. kan kamu pakai baju rasanya sampai sini, itu kan belum kan? Iya. Mau dia datang di giniinnya. Kancingkan dia. Harus rapi gitu lah ya. Pas lagi nyanyi tiba-tiba dia datang di resleting kan ya apa cowok kan kan nggak mesti gitu loh nah gitu Kaget ya. kan, jadi marah dia. Jadi mana dia gitu kan gitu kan ini turun kenapa nggak rapi gitu, padahal dia di sana di sini kan. Itu yang kadang-kadang ada hal yang bisa ditoleransi, tapi kalau dia perempuan digituin resleting cowok kan nggak pas gitu. Sekalipun itu adean kan, tapi ya udah dek kan gitu, tau pak kan nggak bisa ini mesti diginiin ya kan. Makanya Itu kita yang juga harus lihat, perhatikan diri kita, itu bisa membuat dia tantrum juga. ya gitu ya. Guru udah tahu lah kan, ada yang harus sigap, ada yang harus diperhatikan begitu. Ya itu salah satu pemicu tantrum dia, bisa nanti nggak tenang dia di kelas tuh, kok nggak pas itu, kok nggak pas nih. Jadi pernah saya bilang rusak lemari peralatan, nah dia sampai cari tukang itu, kok mana ini bagus ini nih, kenapa ini nggak bisa, sampai nggak tahan lagi kita telepon bapaknya, pas pula jam selesai bapaknya bilang bagus kan, udah dicoba nggak bisa, terakhir panggil tukang khusus untuk bagusin itu. Besoknya datang dia langsung itu pertama lihat baru senyum dia, iya langsung dia rasa udah aja bagus ya, jadi senang dia, ada apresiasi bahwasanya ini harusnya kayak gini gitu. Dan ada anak lain lagi, jangan buat dia tantrum dengan koleksi dia. Nah ada anak yang koleksi daun, jadi kalau dia ambil daun dari dia merasa nggak tenang gitu, jadi nulis pun nggak apa. Bagi dia daun itu kayak emas bagi kita. Kalau kamu dikasih cincin emas kan senang kan, kalau dia ambil kan sedih kan. Nah dia pun gitu. Jadi saya kalau ada daun itu ya udah taruh di kotak pensilnya, taruh di tas ya, kan nggak buang ke tong sampah. Bagiku nggak berguna, tapi bagi dia itu suka gitu. Jangan dibuang, ya udah nih mis taruh. Tapi kalau dilihat namanya, dibersihkan namanya, itu urusan namanya lah kan. Tapi kan jangan di kelas ini juga kita membuat anak nggak nyaman. Tiap kali aku ambil daun kau buang, tiap kali ambil daun udahlah tak mau aku belajar kan gitu kan. Kalau misalnya bisa bilang kan daun kan nggak berharga bagi dia, tapi dia mungkin dia nganggap daun itu cantik atau daun itu bagus, pegang-pegangnya ya udah taruh sini nak, kerjakan dulu gitu, supaya biar tahu ya banyak hal-hal aneh yang kadang kita nggak kepikiran kan, tapi itu sepele gitu, tapi bisa tantrum.
selanjutnya, bagaimana metode yang digunakan sehingga mereka bisa belajar dengan baik? Metode yang digunakan kayak tadi lah kan, ada sebagian metode yang kita kasih tuh kalau anak yang tadi tuh perlu lompat-lompat, ya dia apa ya, dia sensori integrasinya pingin dipuaskan gitu. Hanya ingin lompat-lompat, jadi sebelum belajar saya suruh lari dulu, lari kan, sambil lari dia sambil lompat, sambil lari dia sambil lompat, ya udah terserah. Ya itu masuk mungkin 2 kali 3 kali nggak kerasa, tapi kalau udah 5 kali udah keringatan dia kan. Iya. Udah capek dia, baru dia bisa konsentrasi belajar. Itu metode untuk dia dipenuhi dulu sensorinya untuk lompat, untuk apa. Ada juga yang anak kalau Kalau anak ada aku, anak dia harus menggambar. Dia kalau ngambil moodnya harus kasih menggambar dulu gitu. Jadi kalau misalnya dia datang, kok udah dia marah-marah gini, kita mau warnai. Nah itu langsung apa dia? Saya kasih dulu warnai. Nanti di saat-saat dia gini, siap ini kita ini ya bang, kita matematika ya. Nah, baru dia tenang. Yang penting kasih dulu ya dia senengin. kedengaran nggak suara planet dari sini? Udah mau panggilan aku. Adakah lagi yang ada? Nah tuh, adakah lagi yang perlu dia biar Sampai dia. Kasih sampai dia. Langsung aja ya, yang terakhir kak, yang terakhir. Jadi kak, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar? Tadi udah ya, termasuk Tadi, juga ya. iya. Cuma kayak aku ya kan, kalau anak tunarungu itu kan dia tidak mendengar ya. Jadi kalau misalnya nih dia udah keluar kayak gitu, aku nggak bisa panggil lagi. Jadi harus bersentuhan terus sama dia. Itu sih kadang kendala juga sama anak tunarungu. Karena setelah dia keluar dari kita nggak bisa lihat dia nggak bisa dengar kita lagi. Apapun itu, misalnya hanya mau bilang tutupkan pintu aja pun aku udah nggak bisa lagi. Tutup pintu dia jalan aja gitu. Atau ada tinggal bukunya, aku harus teriak-teriak, nggak bisa lagi gitu. Itu sih satu kendala kalau untuk anak tunarungu. Nah kalau anak yang autis tadi, ya itu tadi kita harus lihat aja gitu situasinya gimana nih sekarang. Kalau lagi nggak pengen belajar itu nggak apa-apa juga. Jadi maksudnya belajar itu jangan dipaksakan sama mereka, gitu. Buat mereka senyaman gitu. Kalau berarti kita nggak kerja akademiknya, kita tetap kejar. Kalau kalistung itu kan tetap kita kejar. Tapi itu tadi nggak ada target 3 hari ini kamu udah bisa ini. Gitu. Nggak ada seperti itu target kita. Karena bagi kita perilaku itu pun harus kita kejar juga. Gitu. Jadi dia harus memiliki perilaku yang baik dan akademinya juga harus bisa dikerjakan. Paling tidak bisa gitu lah ya Kak. Iya. Seperti gitu. Jadi perilaku juga sangat penting karena kalau anak berperilaku kan banyak perilakunya yang sangat-sangat kurang baik gitu ya. Ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba apa itu yang harus kami tangani dulu sebelum belajar kan. Ya, itu aja sih yang mau kami tanyakan ke orang ibu dan kakak-kakak di sini gitu. Jadi kami pun sebagai mahasiswa pastinya bakal melihatlah ke depannya menjadi guru. Walaupun ke depannya kita nggak tahu kan kami ini orang entah kami nanti KBK atau ke normal gitu ya Bu. Tapi kami melihat bahwa seorang guru kan nggak harus sabar aja. Kita harus lihat anak, mengenali anak gitu ya Bu. Harus mengkondisikan, itu sih yang paling. Karena kita lihat di ABK ini kan seorang anak itu pasti punya keinginan yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi tantrum gitu lah. Dia bisa rasa atau apa gitu lah. Terima kasih lah buat orang ibu-ibu di sini mau menerima kami dalam observasi ini. Inilah kami Bu yang datang ke sini. Kalau ada kata-kata yang salah gitu, kami minta maaf lah kawan. Terima kasih ya Bu.